Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bentang Wirausaha Sosial. Oke, udah lama ya kita nggak bertemu ya. Ini kita review kondisi kebun hidroponik pada masa PPKM. Ayo kita coba lihat. Wah, masih pada kecil, belum begitu besar. Ya, kita lihat ya. Ini kemarin udah habis panen. Nah, dan meja-meja ini juga sortir panen sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, di sini mungkin sekarang kita akan membahas yang masih kecil-kecil ya. Kenapa banyak yang kosong mungkin ya meja produksinya, banyak yang masih kecil. Nah, ini kita sebutnya setting hidroponik ala PPKM. Karena selama masa PPKM restoran-restoran pada tutup, kemudian makan nggak bisa di tempat dan lain sebagainya, maka dari itu kita mengurangi intensitas semai kita. Ini kita lihat nih, masih kecil-kecil. Nah, kita ke sana. Ya. Ini meja baru, masih kecil-kecil. Nah, dan bahkan di meja remaja pun sekarang kosong. Biasanya kita semai itu per 2 hari sekali, sekarang semainya seminggu 2 kali. Tadinya seminggu cuma per 5 hari sekali karena pada tutup. Kenapa sih kita setting seperti ini? Karena seperti kita ketahui bahwa karena rata-rata kita ini store ke restoran, ke catering dan lain sebagainya, maka permintaan dari selada itu menurun. Untuk menghindari kita gagal panen atau gagal menjual, maka kita mengurangi intensitas panen kita. Seperti kita lihat, kalau misalnya seseorang itu beli makan di restoran, orang beli makan di restoran itu bukan karena pingin makannya aja, tapi dia pingin suasananya. Dia membeli suasana panen tersebut, suasana makan di situ. Jadi lingkungan itu dia yang mempengaruhi. Makanya orang ketika makan di restoran, ya dia pingin makan karena suasana restoran itu, pingin makan karena suasana kafe itu, pingin makan karena makan tempat Korean food itu, bukan karena pingin dibungkus. Makanya permintaan selada itu menurun, sehingga kita mengurangi intensitas kita lihat. Nah, ini paling enggak masih 2 minggu lagi panen, ini 2 minggu setengah dan seterusnya. Tapi selalu kita tetap sedia karena permintaan kita sekarang ini rata-rata per harinya karena masa PPKM cuma sekitar 15-20 kg. Kemarin malah sempat kita itu membuang beberapa selada, bukan membuang, membagikan selada, karena ya tadi gagal menjual. Begitu pula di tempat kebun-kebun lain, yaitu resiko bisnis. Jadi bisnis itu tidak selalu mulus. Jadi kalau teman-teman sudah menonton video kita yang hidroponik untung atau rugi, secara matematis tentu untung, dan tentu nanti dipengaruhi oleh proses manajemen kita. Semakin baik manajemennya ya semakin besar keuntungannya. Yang perlu diperhatikan itu bisnis kita harus siap menanggung resiko. Ya seperti ini, resiko ketika gagal panen, resiko ketika gagal jual. Jadi bisnis itu ada perhitungan matematisnya. Tetapi ada juga beberapa faktor-faktor yang tidak bisa diprediksi. Contohnya masa PPKM seperti ini, dan juga gagal panen karena beberapa permasalahan. Seperti misalnya teman-teman kurang melakukan pembersihan tandon, pembersihan instalasi, cek hama dan lain sebagainya. Nanti itu akan menyebabkan gagal panen sendiri. Nah, faktor-faktor itu kan nggak bisa dihitung secara matematis. Makanya dalam berbisnis, selain menghitung secara matematis,
seperti yang sudah saya jelaskan, hidroponik untung atau rugi juga mempertimbangkan tingkat resiko lainnya. Berbisnis tidak selalu mulus, tetapi dengan berbisnis kita bisa menjadi bos untuk diri kita sendiri. Ya, jangan takut untuk berbisnis intinya. Kalau misalnya kita yakin dengan berbisnis, itu sudah bisa menghidupi setidaknya untuk kita dan juga pegawai-pegawai kita. Dan berbisnis itu adalah salah satu dari 10 pintu rezeki paling besar. Rasulullah ikut berbisnis, ya kita juga sebagai umatnya belajarlah berbisnis. Tetapi jangan asal berbisnis karena banyak resiko-resiko di dalamnya. Hidroponik tidak selalu mulus. Hidroponik ada naik turunnya. Itu mungkin yang teman-teman perlu perhatikan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.